Salam jumpa kembali. Pada video ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat video pembelajaran atau video presentasi hanya dengan menggunakan slide PowerPoint ya. Kemudian kita convert ke video ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin memberikan penjelasan materi melalui video, atau juga bagi teman-teman yang ingin membuat video presentasi ya, membuat video presentasi tugas ya, bisa dengan menggunakan slide PowerPoint. Untuk itu harap mengikuti tutorial ini karena sangat sederhana ya. Jadi dari slide PowerPoint ini kemudian kita input suara, lalu kita convert ke video. Pada laptop saya ini Windows 10 ya, sudah ada fitur untuk convert ke video ya, tapi bagi teman-teman yang laptopnya tidak tersedia convert PPT ke video, berarti bisa convert secara online ya, PPT ke video gitu ya. Tapi disiapkan dulu slide PowerPoint-nya seperti apa, persiapan slide PowerPoint-nya dan pembuatan videonya kita ikuti langkah berikut. Yang pertama pastinya kita siapkan dulu PPT-nya ya, PowerPoint materi penjelasan semuanya itu kita siapkan dalam bentuk file PowerPoint. Kemudian kita harus buat juga desainnya ya agar tampilannya lebih menarik, animasinya dan animasinya pada setiap slide dan setiap tayangan ya. Kemudian kita harus record slideshow-nya ya. Record slideshow yaitu kita rekam layar saat kita menampilkan membuat show slide PowerPoint tersebut gitu ya. Nah saat itu juga kita langsung memberikan penjelasan, jadi audio suara kita itu langsung terekam ya saat record slide tersebut. Setelah itu file tersebut kita convert ya, kita convert ke video ya. Tadi sudah kayak saya katakan pada laptop saya Windows 10 itu sudah bisa convert langsung ke video, tapi bagi teman-teman yang laptopnya belum ada fitur tersebut bisa convert secara online ya, atau dapat juga pakai aplikasi lainnya ya. Oke, kita lihat bagaimana kita menyiapkan PPT, membuat desain animasi dan selanjutnya. Jadi di sini ya, pada PowerPoint berikut ini saya sudah siapkan materinya ya, hanya sedikit saja ini karena sebagai contoh, jadi hanya 3 slide materi ya. Slide 1 ini saya sudah tampilkan atau saya isi biodata gitu ya, berkenan dengan video ini ataupun biodata tentang materinya gitu ya. Jadi di sini ada mata pelajaran, kelas, bisa juga kita tambahkan nama di sini ya, sesuai dengan kebutuhannya. Slide kedua ini ada kompetensi dasar IPK, juga kita bisa tambahkan materi ya. Pada video-video saya tidak biasa input kompetensi dasar dan juga IPK ya, saya langsung materi ya. Kita lihat cara membuat text box ya, atau tulis kalimat-kalimat di dalam slide ini ya. Bagi teman-teman yang sudah paham atau sudah tahu ya sangat bagus, tapi bagi yang belum bisa lihat sedikit contoh saja. Insert, kemudian text box. Ini misalkan saya tulis materi ruang sampel ya, dan kejadiannya saya kasih warna tulisan dan perbesar hurufnya di sini. Oke ya, sesuai tampilan dan keinginan. Kemudian ini isi daripada materi-materi tersebut ya. Saya usulkan atau saya sarankan agar kalian membuat text boxnya itu beda-beda ya. Jadi misalkan ini pengertian kejadian sendiri, contoh kejadian dia sendiri text box ya, atau shape ya. Misalkan ini saya pakai shape atau bentuk insert shape gitu ya. Ini pilih bentuk-bentuknya, ini saya pakai itu ya untuk slide yang pertama tadi. Kita lanjut ya. Jadi saya
sarankan harus beda text box karena tayangannya satu-satu. Jadi nanti kita tayangkan dulu pengertian kejadian, kemudian baru kita munculkan contoh kejadiannya seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga bisa paste gambar di sini. Misalkan ini dadu ya, dadu ini cara saya untuk input ke dalam itu, kita cari foldernya di mana ini dadu di sini, kita copy ya, kopinya biasa aja cara copy, kemudian paste di sini gitu ya. Begitu juga gambar, ini gambar kartun ya, atau kita bisa paste juga gambar kita ya, foto kita bisa sekali ya. Pokoknya kita sesuaikan agar tampilan slide-nya menarik gitu ya. Kemudian yang berikut juga misalkan lambang-lambang kita ingin masukkan ya, misalkan matematika sendiri biasanya ada lambang pecahan, ada pangkat-pangkat, ada akar pangkat 2. Kita juga bisa insert di sini, atau mungkin lambang-lambang fisika gitu ya, kimia gitu bisa ya. Klik insert, kemudian equation di sini ada ya, ini bentuk pecahan, bentuk pangkat, bentuk akar pangkat 2, integral, trigonometri ya, dan lain sebagainya ya, ada di situ ya. Jadi misalkan ini ya, saya pasang ini beda text box tadi, maksud saya itu untuk nanti akan kita lihat ya. Ini misalkan 3/4 sama dengan berapa gitu ya, sudah saya tulis jawabannya, saya pisahkan lagi ya, text boxnya sendiri lagi 0,75 ya, saya berikan warna dan juga mungkin warnanya lain ya, supaya lebih beda aja dengan pertanyaannya. Oke ya, dan seterusnya ya, kita mau pakai yang simbol pangkat dan lain sebagainya disesuaikan. Intinya bahwa pertanyaan jawaban itu di beda text boxnya. Oke, kemudian kalimat penutupnya. Sekian untuk materi kali ini, harus ada ya pada pembelajaran atau tugas-tugas. Yang punya saya ini sangat sederhana ya. Sekian untuk materi, semoga bermanfaat. Oke, kemudian kita akan memberikan video. Misalkan kita ingin menambahkan video ya, pada slide 3 saya insert video. Klik di slide 2 lalu enter ya. Jadi di slide 3 insert, kemudian pilih video from file, kemudian kalian cari videonya. Bisa juga video materi prasyarat bisa ya, atau yang berhubungan dengan pelajaran tersebut, materi tersebut. Ini saya pilih subscribe dan like aja deh. Kita masih loading. Oke, jadi ini sekaligus ya teman-teman, bisa like atau subscribe video ini apabila bermanfaat untuk teman-teman ya. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng gitu ya. Jadi videonya disesuaikan mau video apa, di insert aja. Yaitu tambahkan video. Yang berikut kita langsung pasang desain ya. Ini misalkan slide 1 gambarnya seperti ini ya, beda ya. Slide 2 warna pink, dan slide 4 juga sama. Saya mau ganti, misalkan di slide 2 saya mau tambahkan atau ganti desain atau backgroundnya ya. Saya klik slide 2 lalu klik desain, kemudian klik background style, lalu klik format background, lalu ini klik di picture ya, kemudian klik file. Sudah terbuka foldernya, misalkan saya cari folder background PPT ya, dimana disimpan backgroundnya. Silahkan bisa ganti buku, bisa ganti semua yang ada di sini ya. Misalkan saya pilih yang ini saja ya, kembali dengan bunga ini atau ini. Oke, klik insert ya. Nah, pada video yang pada slide kedua ini, misalkan gambarnya kita mau pakai pada slide 2 saja, langsung close ya. Tapi kalau mau pakai di semua slide, gambar ini bisa apply to all, kalian klik ya. Tapi saya pakai slide 2 aja ya, jadi langsung close. Oke ya, jadi slide 2 backgroundnya berbeda ya. Oke,
begitu juga slide yang lainnya ya. Oke, sekarang kita lihat animasi ya. Kita tambahkan lagi animasi ya. Ini misalkan di sini saya animasinya semua ini all ya. Langsung klik animasi, lalu misalkan ini saya mau bentuk yang seperti ini, oke. Atau bonus aja juga boleh ya. Iya, ini nanti munculnya satu kali gini ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, ini saya mau dahulukan kompetensi dasar ini muncul lebih dahulu ya. Jadi kompetensi dasar kalian klik seperti ini, lalu klik animasi, lalu pilih bentuk ini putar atau save atau yang mana aja ya, seperti tadi. IPK saya mau yang kedua, berarti setelah kompetensi dasar saya pasang animasi di IPK ini. Misalkan ini ya, klik lagi mau yang mana. Oke, ini yang ketiga, ini kan tadi belum ada ya. Ini materi yang ketiga, saya klik lagi lalu bentuknya, atau saya ganti aja ini aja. Oke ya, jadi ini ketiga, ini penomoran urutannya. Jadi kalian mau lihat urutan tayangannya, klik di animasi lalu lihat ini penomorannya. Kalau nomornya sudah terurut, sudah betul ya, 1, 2, 3 sesuai dengan keinginan kalian, maka cukup. Tapi kalau tidak, bisa dihapus ini ya. Misalkan mau hapus materi dulu baru IPK, bisa ya. Ini klik di 3 lalu non ya, kemudian 2 juga non, kemudian baru nanti pasang kembali ini yang menjadi setelah kompetensi dasar, klik yang materi ya, supaya dia jadi yang kedua, IPK ketiga gitu ya. Tapi tetap ya, yang saya inginkan adalah kompetensi dulu, IPK baru materi gitu ya. Begitu juga pada slide-slide yang lain ya. Ini kejadian duluan, kemudian saya ingin contoh kejadian, kemudian dadu ya, ketiga diklik ya, dan seterusnya. Lalu yang ini tadi ya, misalkan ini tentang perhitungan, saya mau muncul 3/4 duluan. 3/4 sama dengan berapa ya, lalu nanti muncul jawabannya, oh 0,75. Oke, dan seterusnya ya, jadi nanti munculnya kayak gini. 3/4 nilainya berapa? Oke, jawabannya adalah 0,75 gitu ya. Itu maksud daripada animasi itu. Oke, setelah itu, setelah kita sudah pasang semuanya, sudah pasang animasi, kita record slideshow ya, kita rekam tayangannya. Ini langsung klik slide 1 sini, kemudian langsung klik slideshow ya. Ingat, klik slide 1 dulu supaya dia mulai dari awal. Lalu klik slideshow ya, klik record slideshow ini ya, langsung klik di sini, kemudian start recording. Oke, ini sudah mulai merekam ya. Jadi saat merekam ini langsung kalian juga penjelasan tentang tayangan tersebut ya, tayangan materi. Jadi untuk tayangan materi, kalau mau maju klik panah bawah ya, di keyboard ya, di keyboard laptop Anda itu ada panah atas bawah kiri kanan ya. Jadi kalau mau materinya maju, klik panah bawah ya, muncul. Kalau mau kembali lagi, klik panah atas gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi klik panah bawah, langsung penjelasan matematika kelas 12 ke-13 ya, oleh siapa-siapa gitu ya. Lanjut, next, klik panah bawah. Materi kompetensi dasarnya adalah IPK-nya adalah gitu ya. Kemudian saya mau materi lagi. Materinya apa? Klik lagi panah bawah. Materi, ruang sampel dan kejadian ya. Jadi ini sudah mulai merekam ya. Video ini ya, kalian like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Oke, cukup. Materi selanjutnya ya, klik panah bawah, muncul dadu, klik panah bawah, jawabannya ya, ruang sampel, kejadian A, kejadian B, lalu berikut 3/4 nilainya sama dengan, dikasih mereka berpikir lalu dijawab.
0,75. Oke ya, jadi ini main anak panah aja gitu ya, anak panah atas bawah gitu ya. Oke, ini sudah merekam ya, ini penutupnya ya. Sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian gitu ya. Lalu mau finish langsung di close ya, klik ini X ya, tanda close di atas ini. Kalau tidak mau pause, misalkan mau pause recordingnya, mungkin karena ada halangan atau lupa sesuatu, bisa pause di sini ya. Kemudian mau lanjut, klik lagi resume recording gitu ya, lanjut rekam ya. Kemudian sudah selesai langsung close. Oke, sudah terekam ya, dan rekaman ini akan tersimpan ya, rekaman suaranya tersimpan ya. Jadi ini sudah di sini rekaman suaranya. Kalau misalkan rekaman suara ini mau dihapus, bisa ya, klik lalu delete aja, udah terhapus ya. Tapi kita dengar dulu ya, kita sesuaikan rekaman yang tadi. Oke, ini sudah mulai merekam ya. Jadi ini rekaman yang tadi ya, saat saya sudah klik start record langsung merekam ini. Saat merekam ini langsung kalian juga penjelasan tentang tayangan tersebut ya. Oke, ini yang tadi ya, ingat ya. Ini misalkan slide 2 ya. Saya putar lagi. Materi kompetensi dasarnya adalah IPK-nya adalah gitu ya. Kemudian saya mau materi lagi. Materinya apa? Klik lagi anak panah bawah. Nanti pada video itu sudah muncul satu-satu, atau misalkan saya putar ini. Materi kompetensi dasarnya adalah IPK-nya adalah gitu ya. Kemudian saya mau materi lagi. Materinya apa? Klik lagi anak panah bawah. Oke, sekian itu tampilannya. Nanti videonya jadi seperti itu ya. Tapi ini belum jadi video, kita harus convert dulu ya. Jadi ini kita baru record slideshow. Kemudian kita akan convert langsung ya. Kita langsung convert ke video ya. Ini kalau pada laptop kalian bisa klik file ya. Kemudian pilih lagi save and send. Kemudian pilih lagi kreasi video. Kemudian pilih lagi kreasi video ya. Nah, ini sudah. Ini kalian pilih folder untuk menyimpannya. Misalkan namanya belajar membuat PPT 2021 gitu ya. Lalu 2021 saya tarik panjang aja. Lalu klik save ya. Dia akan loading ya. Dia harus loading untuk ini, yes aja. Dia loading untuk convert ke video. Jadi di bagian bawah sini ya, bisa dilihat ini warna hijau. Kalau sudah penuh berarti sudah selesai. Dia agak lama ya, sesuai dengan waktu record slideshow tadi ya. Kita tunggu aja. Oke, kita tunggu sedikit lagi ya. Ini sudah mau selesai. Kalau hijaunya sudah penuh, maka videonya telah terkonvert semuanya ya. Oke, sudah selesai ya. Kita lihat tadi simpannya di sini ya. Di folder ini ya tadi ya, disimpan dengan nama file belajar membuat PPT 2021 ya gitu ya. Jadi ini bisa kalian buka dan lihat ya. Oke, ini sudah mulai merekam ya. Ya, ini jadi tadi ya hasil rekaman slide 1. Oke, jadi tayangannya akan muncul seperti itu ya, sesuai dengan rekaman PPT tadi. Di sini misalkan tadi PowerPoint-nya sudah kalian keluar, di PowerPoint file tadi itu masih tersimpan, jadi bisa open lagi, buka lagi, kemudian convert ke video gitu ya. Oke, untuk tayangan ini saya pikir ya, jadi untuk tayangan tersebut saya pikir video ini semoga kalian bisa paham dan
memahami, mengikuti dengan baik membuat video pembelajarannya ya. Kemudian ada juga cara lain kalau tidak dengan cara convert ke video tadi ya. Maka kalau slide PowerPoint-nya sudah siap, maka kalian bisa rekam layar PC ya. Saat presentasi PowerPoint tersebut bisa langsung rekam layar PC ya dengan menggunakan aplikasi, misalkan aplikasi menu captures ya, pada Windows 10 itu ada ya, atau fitur gaming ya, itu ada menu captures, bisa digunakan untuk rekam layar PC ya, saat Anda menayangkan slide PowerPoint, tapi dengan teknik yang tadi yang sudah saya tunjukkan ya. Kemudian rekam layar tersebut juga bisa menggunakan VLC ya, atau aplikasi lainnya ya. Kemudian satu lagi ya, tadi misalkan ini ya, saat kalian convert PPT ke video, kalau pada laptop Anda belum bisa, ketika Anda convert ke video secara online, ingat harus download lagi videonya ya, karena biasanya di convert secara online itu harus diunduh lagi yang video yang sudah jadi tersebut ya, kemudian baru bisa dibagikan ke peserta didik atau diupload ke YouTube ataupun dikirim ke dosen atau yang bersangkutan menerima video ini. Oke, dari saya cukup sekian, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Nanti saya mungkin akan memberikan tentang bagaimana rekam layar dengan menggunakan menu captures ya pada fitur gaming Windows 10 ya. Sekian, sampai jumpa fighting ya untuk video pembelajarannya. Goodbye.